Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tepatnya tanggal 2, saya berada di lahan daripada Balai Benih Induk Padi Binuang bersama Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian bersama Bapak Subhan dari mana Pak? Balai Benih Padi, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian bersama Bapak Baharudin dari Balai Benih Induk Padi BPP Binuang, dan bersama narasumber kami dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Bapak Sukadi. Ya, para sobat konsultani kita, kali ini materi di sesi ke-8 program wisata ini adalah pengendalian hama tikus. Nah, kita akan nanti berbincang-bincang dengan Bapak Kadis bagaimana harapannya dan program-program daripada Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tanaman pangan maupun horti, juga dengan Bapak Baharudin bagaimana cara pengendaliannya, kenapa bisa bagus ini, apakah memang tikus itu menjadi problem utama daripada petani dalam memproduksi padi. Juga kepada Bapak Subhan bagaimana trik-triknya agar nantinya petani juga bisa sukses seperti di lahan BBI ini. Kalau kita lihat padinya tumbuh dengan bagus. Nah, ini yang kita nanti menanyakan sedikit tentang harapan dan bagaimana caranya bisa menghasilkan padi yang baiklah sobat tani semua, kita ikuti sesi kali ini dimulai dari nantinya pengendalian hama tikus, kemudian dilanjutkan pengendalian hama terpadu, dan bagaimana cara membuat racun dari tikus. Jadi teknik-teknik pengendalian hama tikus itu ada beberapa teknik yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber kami, Bapak Sukadi, kemudian Bapak Marhenis, dan Ibu Rosa Amalia, yang akan membawakan bagaimana membuat racun tikus. Ya, ikuti terus ya sobat tani. Jangan lupa catat, dan yang terpenting adalah implementasikan. Cekidot. Ya, mohon maaf Pak, ini mengganggu Bapak. Ya. Yang jelas pagi hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan. Yang jelas Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Saya senang sekali bisa bertemu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira program tanaman pangan khususnya padi ke depan itu seperti apa Pak? Oke, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua, kawan-kawan Kostra Tani. Halo. Ya. Sekarang kita berada pada titik yang benar. Ya. Hari ini kita sinkronisasi dan koordinasi antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPT Balai Benih Indonesia, dilanjutkan dengan yang posisi di lapangan yaitu UPB di tempat Pak Udin, dan berkolaborasi dengan BBPT Binuang. Ini sangat bagus sekali. Kita sudah bisa membuktikan saat sekarang bahwa pada saat COVID pandemi, pangan itu number one. Pangan nomor 1. Nah, dan kita buktikan bahwa program dari Kementerian Pertanian, kita harus tetap memberi makan, terutama untuk Kalimantan Selatan
4,3 juta jiwa harus kita siapkan kebutuhan pangannya. Nah, terutama padi. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Sukadi tadi juga, bahwa Kalimantan Selatan itu adalah penyangga pangan nasional, urutan ke-12. Bagaimana targetnya? Untuk tahun 2020 kami mempunyai target 1,9 juta. Nah, 1,9 juta ton ya. Nah, berapa kebutuhan pangan untuk Kalimantan Selatan dengan 4,3 juta jiwa? Hanya kurang lebih 370.000 ton per tahunnya. Berarti kalau 1,9, 3 tahun ke depan kita masih surplus. Nah, kenapa ini bisa surplus? Programnya ada program turunan yang diminta oleh Kementerian Pertanian. Di tahun 2019 kita ada disebut dengan program serasi. Dulu Kalimantan Selatan petaninya hanya 1 kali tanam, yaitu lokal. Nah, nanti kita akan coba lagi melanjutkan 2019 dengan tanam unggul. Tanam unggul di bulan Oktober, November, Desember. Pada tahun 2019 kita memperoleh produksi rata-rata 5 ton saja per hektar dikali 400. Itu berarti sekitar dikalikan 80.000 hektar serasi yang kita buka. Ada 400.000 ton yang kita hasilkan. Nah, jadi adalah, tapi kita tidak cepat berpuas diri. Kita harus mencoba lagi agar bisa yang 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Nah, kalau kita berpuas diri, kita hanya cukup segitu, kita ada termasuk orang yang merugi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu baru yang namanya petani-petani pejuang. Petani kita ini adalah pejuang keluarga, patriot bangsa. Kenapa disebut patriot bangsa? Mereka lah yang penyangga pangan, yang menanam kebutuhan orang-orang kota. Petani kita yang mensubsidi kebutuhan orang di kota. Nah, jadi kita harus betul-betul ujung tombak di lapangan saat ini, baik petugas maupun petaninya harus sama-sama berpegangan tangan memberikan hasil yang lebih maksimal. Kita tidak tahu kapan COVID pandemi ini bisa berakhir, tetapi kita harus tetap menanam. Petani kita adalah petani yang tangguh. Kita buktikan hari ini. Nah, kita sudah melihat di areal ini. Dengan area 12 hektar saja, hasilnya sungguh sangat memuaskan. Nah, ada beberapa kendala, seperti serangan hama tikus. Nah, ada petugasnya yang menangani. Kemudian ada serangan hama wereng, ada petugas yang menangani. Inilah kolaborasinya. Jangan biarkan petani berjalan dan bergerak sendiri. Harus kita kawal dan kita dampingi. Nah, program kita ke depan sesuai dengan arahan Pak Menteri agar tahun ke depan kita bisa lebih baik dan terus meningkatkan produktivitas kita. Tupoksi kami Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah meningkatkan produktivitas. Itu adalah amanah. Dan yang mengawal ada Balai BPP Binuang. Bagaimana nanti cara yang terbaik mengendalikan hama. Kita minimalkan hama baik tikus, burung, wereng coklat dan lain-lain. Biar pasukan petani yang turun dibantu oleh kawan-kawan semua, mereka pasti akan minggir. Satu yang kita ingatkan, bekerjalah dengan hati. Kalau bekerja dengan hati, yakinlah yang terbaik pasti diberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak Hairul, Bapak Subhan, yang jelas wilayah atau petani Kalimantan Selatan. Saya yakin dalam pelaksanaannya itu mungkin ada kendala. Apakah kendala itu hama penyakit atau sarana yang lain atau hubungannya dengan hama, khususnya hama tikus. Apakah di wilayah Bapak apakah ini pernah mengalami hama tikus tadi, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam petani. Salam. Kami dari Balai Benih, adapun misi dan visi kami adalah sebagai penyedia benih sumber. Jadi hasil pertanian itu sangat tergantung daripada benih bermutu. Kemudian daripada itu, untuk pengendalian hama dan penyakit, kami terus berkoordinasi dengan POPT setempat dan juga untuk benih dengan pengawas benih. Dan saya sarankan untuk hama tikus, kita setelah panen akan diadakan gerobokan dan juga pengasapan dengan letih. Kita bisa bekerja sama dengan Unlam misalnya dan instansi lainnya. Kemudian Paman Biren sering
Gubernur kita Kalimantan Selatan sangat menggaungkan bekerjalah dengan bahagia. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus bangga karena dengan cinta kita rasa memiliki baik balai benih maupun dinas pertanian TPH maupun balai besar, kita merasa memiliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.